Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufronuddin, SPD MSOS. Saya adalah dosen dari program studi pendidikan sosiologi antropologi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba mensimulasikan praktik pembelajaran dalam mata kuliah telaah kurikulum sosiologi SMA. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 program studi S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Secara garis besar, mata kuliah ini membicarakan tentang bagaimana mahasiswa nanti diharapkan bisa merancang sebuah kurikulum sosiologi yang bermakna, yang berbasis pada ekopedagogi sesuai dengan visi dari kurikulum sosiologi antropologi adalah menciptakan kurikulum yang berwawasan lingkungan, yang dimana di mata kuliah ini nanti akan diajarkan beberapa konsep mengenai ekopedagogi, penyusunan bahan ajar, penyusunan modul ajar, dan sebagainya. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh selama 1 semester oleh mahasiswa semester 4, yang nanti outputnya bisa menghasilkan sebuah modul pembelajaran ataupun telaah kritis dari kurikulum sosiologi yang ada di SMA saat ini. Secara lebih lengkapnya nanti akan disampaikan beberapa hal terkait dengan materi pokoknya, kemudian metodenya, dan sebagainya. Mulai dari materi pokoknya, nanti ada beberapa konsep yang diajarkan di mata kuliah ini adalah prinsip ekopedagogi, prinsip-prinsip pembelajaran bermakna itu seperti apa, sampai kemudian nanti diajarkan tentang implementasi ekopedagogi dalam format RPP. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, kemudian diskusi reflektif, kemudian PBL, problem based learning, dan juga refleksi secara individual. Kemudian untuk media yang digunakan di pembelajaran ini adalah media PowerPoint interaktif, kemudian video YouTube sebagai pemantik simulasi awal yang mengangkat tentang isu kerusakan lingkungan, dan juga template RPP Sosiologi SMA. Sumber belajarnya ada banyak yang terdiri dari buku, kemudian jurnal, dan lain sebagainya. Dan nanti diakhiri dengan kegiatan penilaian yang nanti akan dinilai secara partisipasinya di kelas seperti apa, refleksi secara individunya seperti apa, dan penilaian produk RPP yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa. Kemudian instrumen penilaiannya nanti akan menggunakan rubrik penilaian berupa refleksi, kemudian rubrik RPP, dan terakhir nanti akan menggunakan refleksi secara individu yang akan ditampilkan di Padlet. Kurang lebih seperti itu untuk perancangan pembelajaran yang akan ditampilkan pada simulasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali di perkuliahan pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan di kuliah yang kedua, teman-teman sekalian, di mata kuliah telaah kurikulum sosiologi. Di pembelajaran kali ini, saya harap teman-teman nanti bisa lebih atraktif ya, bisa lebih aktif untuk memberikan argumentasi terkait dengan materi yang akan kita bahas. Nah, selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mempelajari bagaimana sebuah paradigma ekopedagogi dalam pembelajaran sosiologi SMA. Mungkin teman-teman merasa asing ya dengan istilah ekopedagogi itu seperti apa, penerapannya dalam pembelajaran sosiologi SMA seperti apa. Kita nanti akan mempelajari, dan harapannya ketika nanti teman-teman mengaplikasikan ilmu tersebut di lapangan, di sekolah, teman-teman bisa memberikan contoh secara nyata kepada siswa pemahaman yang menyeluruh tentang apa itu ekopedagogi dan kontribusinya terhadap lingkungan. Kenapa? Karena kita sosiologi, teman-teman ya. Sosiologi itu meskipun kita basisnya adalah ilmu sosial, kita juga bisa menggunakan sudut pandang lingkungan untuk memberikan kontribusi kita. Karena esensi dari sebuah ilmu itu yang kurikulum terbaru sekarang adalah deep learning ya. Pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau kamu mengajar hanya sebatas hafalan, itu berarti belum terlalu deep gitu. Jadi pembelajaran yang diharapkan sekarang, guru yang bagus, dosen yang bermakna, dosen yang bagus itu adalah yang mengajarkan pembelajaran yang berdampak. Jadi setelah Anda mengajar, nanti diharapkan akan muncul sebuah aksi
aksi kaitannya dengan peduli lingkungan. Nah, itu nanti ending yang akan kita bicarakan. Mungkin ada yang pernah dengar dulu istilah ekopedagogi, teman-teman? Belum ya? Nah, sebelum kita mempelajari apa itu ekopedagogi, kita akan stimulasi dulu untuk lebih mengenal dengan tayangan video ini ya. Nanti bisa teman-teman simak bersama tentang sebuah kerusakan lingkungan yang nanti akan kita jadikan sebagai sebuah dasar untuk mengenal apa itu ekopedagogi. Kita simak bersama terlebih dahulu. Baik, itu teman-teman sekalian ya, adalah sebuah video yang mengantarkan kita pada pemahaman tentang materi yang akan kita pelajari. Baik, saya akan mencoba bertanya dulu pada teman-teman, atau mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapatnya terkait dengan video yang baru saja kita saksikan tadi. Kira-kira apa ya kaitannya dengan topik kita hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silahkan, atau saya tunjuk saja? Ya, mungkin Mas Rizky mengawali, Mas. Silahkan, Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin menanggapi dari video yang saya lihat terkait dengan pembelajaran pedagogi yang sudah teman-teman juga lihat. Jadi kan terdapat bahwasanya kasus di Indonesia itu marak terhadap sampahnya yang sangat banyak, kemudian berakibat fatal terhadap lingkungan sekitar menjadi kumuh, bahkan mendampakkan terjadinya pemukiman kumuh. Nah, salah satu solusi yang tadi ditawarkan di dalam video tadi terkait dengan reboisasi, terus juga tentang daur ulang sampah dan pengurangan sampah. Nah, hal ini juga berdampak atau istilahnya itu mengajarkan kita bahwasanya pentingnya untuk menjaga lingkungan. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan pembelajaran ekopedagogik. Jadi pembelajaran dengan basis lingkungan, yaitu dengan guru ataupun istilahnya dosen tidak hanya menyelesaikan materi saja, namun juga bisa memberikan dampak atau efek terhadap kepedulian lingkungan bagi peserta didik maupun mahasiswa untuk menjaga lingkungan. Karena kan kasus sekarang ini banyak terjadi pemukiman kumuh, terus kemudian lingkungan yang kotor dan nanti berakibat endingnya nanti terhadap pemanasan global. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mas Rizky. Wah, pendapatnya komprehensif ya. Jadi intinya adalah yang disampaikan Mas Rizky, ini video yang bisa mengantarkan kita tentang pemahaman kerusakan lingkungan, teman-teman ya. Jadi satu isu pokok penting adalah kerusakan lingkungan, yang mana kita sebagai guru, kita menjadi agen perubahannya. Melalui apa? Melalui pembelajaran. Dengan materi-materi yang ada di pembelajaran sosiologi SMA kita. Sekilas mungkin hanya materi interaksi sosial, hanya perubahan sosial. Tapi kalau guru itu cerdas, guru itu punya pemahaman ekopedagogi yang bagus, materi perubahan sosial misalnya, itu bisa kita kaitkan dengan perspektif lingkungan juga. Jadi tidak hanya sekedar, perubahan sosial adalah, itu tidak hanya seperti itu. Tapi guru yang bagus, guru yang cerdas, yang intelektual saya kira adalah yang bisa mengkaitkan dengan isu nyata, yang kontekstual, yaitu adalah lingkungan di pembahasan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, tujuan perkuliahan kita yaitu kita akan ada 3 hal yang kita akan bahas ya, itu memahami konsepnya dulu seperti apa. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan ekopedagogi dengan pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga, nanti endingnya kita bisa membuat rancangan pembelajaran yang basisnya adalah ekopedagogi. Mungkin nanti ada yang jadi guru, jadi dosen, nanti mata kuliahmu, mata pelajaran yang teman-teman ampu, itu bisa kaitannya dengan lingkungan juga bisa. Nah, menariknya di sana saya kira. Nah, tadi sudah kita persepsikan ya, sudah Mas Rizky menjawab. Jadi intinya video tersebut nanti kita bisa masukkan teman-teman. Isunya itu bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran sosiologi SMA. Nah, untuk lebih tahu apa itu ekopedagogi ya, kita akan simak dulu tentang apa itu konsepnya. Nah, ini ada beberapa karakteristik dan juga definisi yang disampaikan oleh ahli. Contohnya adalah, intinya teman-teman sekalian, ekopedagogi berbicara tentang bagaimana sebuah pandangan
yang kalau kita lihat bahasanya adalah ada kata eko, ada kata pedagogis ya. Eko itu bukan ekonomi, tapi adalah ekologi. Jadi lingkungan. Pedagogi itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan yang berwawasan lingkungan. Kalau teman-teman pernah dengar istilah sekolah adiwiyata ya, nah itu adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Kalau ekopedagoginya itu adalah pendidikannya. Jadi semua mata pelajaran itu sebenarnya bisa mengadopsi pendekatan ini, ekopedagogi dalam pembelajarannya masing-masing. Nah, khususnya dalam pembelajaran sosiologi SMA, contohnya nih ya, teman-teman nanti kalau mengajar di kelas bisa menggunakan beberapa isu, yaitu adalah isu-isu lokal seperti pencemaran sungai ya, deforestasi, banjir, kemudian berbagai isu lokal yang lain yang mungkin teman-teman nanti akan berbeda. Karena mungkin misalkan ya Mbak Widya nanti jadi guru di Jakarta. Nanti persoalannya akan berbeda dengan mungkin Mbak Revana yang di Kalimantan Tengah misalkan. Atau bisa juga nanti Mbak Almira di Jayapura misalkan ya. Nah nanti akan ada perbedaan kontekstual yang bisa teman-teman ajarkan. Tergantung bagaimana nanti teman-teman melihat situasi dan kondisi di sekitarnya. Oke, kita akan lanjutkan. Kalau ini adalah konsep ekopedagogi, berikutnya kita akan belajar tentang konsep deep learning yang sekarang di kurikulum yang terbaru itu digunakan sebagai paradigma pembelajaran. Nah, mungkin yang nanti akan PLP di 2025 ini ya, bulan Agustus dan seterusnya nanti akan menggunakan konsep ini di pembelajaran sekolah. Deep learning itu kalau dalam konteksnya itu bukan sekedar pembelajaran saja. Jadi ada korelasinya teman-teman antara ekopedagogi dan deep learning itu sendiri. Kalau ekopedagogi basisnya pada lingkungan, tapi kalau deep learning itu lebih ke pemaknaan dari pembelajarannya. Nah, saya kira nanti akan kita lihat bagaimana korelasinya ya. Yang nanti akan kita lihat juga bagaimana kita bisa menggunakan dua pendekatan, satu ekopedagogi, dua deep learning dalam pembelajaran sosiologi kita. Nah ini kalau kita lihat ciri-cirinya ya teman-teman sekalian, hampir sama dengan saya sampaikan di ekopedagogi tadi. Jadi intinya pemahamannya harus mendalam ya, tidak hanya hafalan, harus menghubungkan konsep dengan dunia nyata atau kontekstual, harus melibatkan nilai, pengalaman, dan refleksi, dan siswa disuruh aktif dalam mengkonstruksi makna. Itu yang ditekankan dalam pembelajaran bermakna atau mendalam. Nah, pertanyaannya adalah, kalau teman-teman lihat di kurikulum sosiologi kita, apakah semuanya bisa diarahkan pada pembelajaran yang bermakna, atau mungkin hanya materi-materi tertentu? Menurut teman-teman, bagaimana nih, Mbak Widya? Konteks-konteks sosial dan juga kontekstual di dunia nyata. Jadi menurut saya semua materi sosiologi seharusnya bisa melalui deep learning tergantung bagaimana gurunya mengkonsepkan. Oke, terima kasih Mbak Widya ya. Jadi kalau menurut Mbak Widya semuanya bisa diarahkan pada pembelajaran bermakna tergantung bagaimana aktornya, bagaimana guru merancang materi tersebut. Nah ini yang saya kira menjadi titik poinnya juga ya, bagaimana caranya gitu. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan melihat perbandingannya. Sebenarnya relasinya seperti apa ya antara ekopedagogi dengan deep learning itu. Nah ini ada tabel yang teman-teman bisa lihat antara ekopedagogi dan deep learning itu sendiri. Kalau pedagogi, ekopedagogi mengarahkan pada kesadaran kritis, tapi kalau deep learning itu berpikirnya reflektif. Saya kira hampir sama ya. Kemudian ekopedagogi fokusnya pada aksi dan etika, moral. Kemudian kalau deep learning pada transfer nilai dan aplikabilitas, penerapan. Nah ini hampir sama juga. Kemudian kalau ekopedagogi basisnya adalah lokal, karena ekopedagogi itu sangat menghargai lokalitas. Jadi nilai-nilai kearifan lokal itu sangat penting bagi ekopedagogi. Tapi kalau deep learning basisnya interkoneksi. Jadi bisa antar bangsa, bisa antar negara ya. Kemudian transformasi sosial itu yang ditekankan di ekopedagogi,
Tapi kalau di deep learning, transfer kognitif, pengetahuan, dan afektif, sikap juga ya. Nah ini keduanya ada korelasi yang hampir mirip teman-teman sekalian. Dan saya kira kalau teman-teman menggunakan kedua paradigma ini nanti pembelajarannya akan berkesan di siswanya nanti. Oke, mungkin dari Mbak Dela kemarin yang pernah PLP juga ya. Pernahkah Mbak Dela melakukan sebuah pembelajaran yang sudah dilakukan mungkin ya di kelas PLP kemarin yang fokusnya pada transformasi? Sudahkah mengarah pada demikian menurut Mbak Dela? Kalau untuk transformasinya sendiri sudah tapi belum terlalu banyak karena sebenarnya sederhana. Jadi lebih ke menekankan konsep itu ke aksi-aksi nyata. Aksi nyata. Misalnya saya menggunakan pohon ilmu. Oh ya. Pohon itu dari papan. Jadi setiap pandangan dari anak-anak yang belajar itu nanti ditaruh di pohon ilmu tadi. Jadi mengembangkan pemikiran anak itu sendiri. Jadi pohon itu digambarkan sebagai pemikiran dari anak. Pikiran. Oke. Jadi ada aplikasi nyatanya juga ya yang bisa terlihat dari mekanisme pohon ilmu yang diterapkan Mbak Dela. Nah, mungkin teman-teman yang sudah PLP kemarin ya, mungkin bisa sharing juga. Kira-kira transformasi apa yang mungkin sudah pernah dilakukan? Mungkin ada yang pernah, mungkin Mbak Alisa? Dari pengalaman yang saya lakukan dengan anak-anak waktu PLP itu, transformasi ilmu itu lebih karena saya waktu itu menggantikan bapak saya untuk melakukan P5. Oh, P5. Jadi memang transformasi ilmu yang terkait pembelajaran sosial itu dikaitkan dengan jadi ada masalah sosial lingkungan. Selanjutnya mereka ini diarahkan untuk merancang sebuah tempat sampah yang kreatif. Oh ya. Seperti itu. Jadi transformasi sosial itu dari membentuk proyek yang lebih nyata. Jadi adanya isu masalah sampah, kemudian siswa juga diarahkan bagaimana menciptakan mungkin tempat sampah yang kreatif gitu ya, atau mungkin daur ulangnya dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk transformasi sosial yang pernah Mbak Alisa lakukan, khususnya di SMA, di program P5 ya. Jadi P5 saya kira lebih luas konteksnya ya. Oke. Baik, mungkin Mbak Revana juga mungkin pernah melakukan mungkin pada masalah etika atau kesadaran kritis mungkin, atau mungkin transformasi gitu pernah melakukan? Saya berbagi cerita ya Pak. Iya. Kalau dulu pas PLP, di 2002, mungkin kepada transformasi sosial misalkan, saya tuh memberikan terkait dengan apa sih masalah-masalah yang kan sosial itu membahas apa aja masalah konflik yang ada di masyarakat. Iya. Dan saya menerapkan terkait kritis mereka dan kemudian dari apa yang mereka dapatkan siswa yang dapatkan dari mereka kayak mengkonsumsi masalah-masalah yang ada di masyarakat, terus mereka tuangkan, terus masalah tersebut ditaruh di saya tuh dulu namanya smart box gitu. Oh, smart box, oke. Ya, smart box itu kayak ditempel di smart boxnya, terus mereka berbagi konflik-konflik yang mereka temukan pada teman-temannya. Oke. Kreatif-kreatif ya ternyata ya. Jadi pembelajaran, teknologi pembelajaran, media pembelajaran juga ternyata bisa applicable ya, digunakan teman-teman di lapangan. Baik, terima kasih Mbak Revana ya. Jadi intinya begitu ya teman-teman, ada kesamaan antara deep learning dan ekopedagogi yang sebenarnya ini sudah ada sejak dahulu kala paradigma ini, tetapi mungkin kalau di kurikulum kita baru akan diterapkan gitu ya. Nah, ini kesempatan emas bagi teman-teman nanti yang akan terjun ke lapangan, entah bekerja maupun pengalaman praktik di sekolah, nanti bisa menerapkan belajaran yang benar-benar deep gitu. Jadi nggak hilang ketika keluar kelas ya, tapi pembelajaran yang nanti akan terekam dalam benak siswa. Nah, itu yang akan berdampak saya kira. Baik, nah contoh RPP-nya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah saya buat tabel biar lebih mudah dipahami. Nanti bisa dikembangkan karena ini hanya bakunya ya, pokoknya. Misalkan nanti materinya yang akan disampaikan di kelas adalah perubahan sosial. Ini materi kelas 12 biasanya disampaikan berbagai materi yang ada di sana seperti globalisasi, modernisasi, dan sebagainya. Tujuannya adalah menganalisis dampak perubahan sosial terhadap lingkungannya, menunjukkan kepedulian sosial, itu adalah tujuannya. Materinya bisa perubahan sosial, bisa dampak lingkungannya ya.
Kemudian medianya bisa pakai perubahan sosial, clipping, sebagainya. Kemudian, nah ini skenarionya. Teman-teman nanti bisa mulai dengan menampilkan videonya dulu kayak saya tadi misalkan ya. Krisis lingkungan seperti apa, terus kemudian dipantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Kemudian nanti intinya bisa diskusi kelompok, bisa kemudian merancang proyeknya. Mau buat apa ya? Kira-kira kampanye kesadaran lingkungan. Nah itu contohnya. Jadi setelah teman-teman mengajarkan materi dampak pencemaran lingkungan misalkan, nanti siswa diarahkan membuat proyek nyata. Kampanye lingkungan dengan sosial media misalkan. Kan sangat gampang ya. Terlebih sekarang ada AI, nah itu juga sangat mendukung. Meskipun ada plus minusnya ya, jadi bermodal prompting langsung jadi video, nah, gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alat yang memudahkan kita untuk merancang proyek. Bisa berupa poster, bisa video maupun yang lainnya. Atau film singkat misalkan. Terus nanti refleksinya dengan secara individu, bagaimana peranku terhadap lingkungan. Nah, yang dinilai apa saja? Yang dinilai adalah pengetahuannya nanti bisa dengan tes formatif ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian tes keterampilannya dengan video yang dinilai nanti, kemudian sikapnya dari partisipasi dan juga refleksi. Nah, ini adalah contoh draft RPP-nya teman-teman sekalian. Yang saya kira masih sangat dasar ya, nanti kita bisa meng-create lebih lanjut dengan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saatnya melakukan refleksi secara individu, teman-teman bisa scan barcode ini di HP masing-masing. Kita akan melihat ya, bagaimana teman-teman kalau misalkan kasusnya seperti ini. Jika Anda guru sosiologi sekolah yang berada di sekitar wilayah ini, desain model pembelajaran ekopedagogi seperti apakah yang akan Anda wujudkan? Nah, coba ya dijawab pertanyaan di situ dengan menambahkan ada tanda plusnya ya. Nanti akan muncul jawabannya di Padlet, komprehensif analisis siswa. Oke. Nanti akan saya nilai teman-teman ya. Nanti akan saya nilai di lembar penilaian. Silahkan dituliskan dulu. Mbak Aulia, saat pembelajaran diberikan materi mengenai dampaknya penumpukan sampah, pembelajaran berbasis proyek untuk bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Oke, itu Mbak Aulia. Mbak Alicia, saya akan mengarahkan peserta didik untuk PBL, Project Based Learning, akan saya bimbing untuk merancang sebuah aksi nyata, melibatkan warga sekitar, menggandeng organisasi. Wah, ini luar biasa, ada keterlibatan pihak ketiga ya. Seperti Pandawara, wah ini punya channel di sana sepertinya Mbak Alisa. Dan komunitas lainnya untuk turut berpartisipasi. Nah ini saya kira partisipasinya bagus ya, yang dirancang Mbak Alisa ini. Kemudian Mbak Stecu. Mbak Stecu atau Mas Stecu ya ini? Mas Pupo? Mas Rizky? Mbak Saifa? Oke. Ini pada nama-nama samaran semuanya. Pelajar dapat menganalisis roots of the problem, akar masalahnya ya, dengan membuat list pertanyaan seperti mengapa bisa terjadi dan sebagainya. Kemudian menganalisis pelajar membuat solusinya. Nah, ini berbasis masalah ya, Mbak Widya. Mbak Saifa. Kemudian Mbak Guirin. Ini agak unik-unik namanya ya, Mas atau Mbak saya kurang paham. Berarti nanti saya masukkan di presensi Mbak Guirin gitu ya, atau Mas Guirin. Kira-kira. Model pembelajarannya project based learning, strateginya adalah membuat proyek kelompok, membuat desain poster, mini campaign untuk lingkungan masyarakat dan sekolah. Oke. Ada yang belum tersampaikan? Sampai ini ya. Oke, nanti akan saya baca satu-satu dan akan saya masukkan di lembar penilaian secara individunya, teman-teman sekalian. Berarti kurang Mas Rizky, Mbak Dela ya. Mas Rizky udah? Udah. Mungkin belum muncul ya Mas ya. Ya nanti akan muncul dengan sendirinya biasanya. Oke, Mbak Almira juga udah. Oke, teman-teman itu adalah singkatnya. Nanti akan masuk di database saya. Jangan khawatir, nanti untuk penilaian bisa lebih objektif ya. Oke, berikutnya kita akan menyampaikan tugasnya ya. Yang nanti akan teman-teman buat, itu adalah membuat refleksi tertulis dengan durasi 300 kata dan nanti sketsa pembelajaran ekopedagogi, teman-teman sekalian.
Oke, baik. Sebelum pembelajaran ditutup, kita akan menyimpulkan. Silahkan mungkin Mbak Aulia menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa kira-kira? Di awal kita belajar mengenai paradigma ekopedagogi, yang mana ekopedagogi ini membahas mengenai pembelajaran dengan pendekatan isu itu kan. Ya. Sifatnya itu langsung dalam bentuk aksi. Oke. Dalam hal ini juga dekat dengan pembelajaran deep learning, yang mana pembelajaran bermakna dan juga langsung membuat aksi dari siswa. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Mbak Almira mungkin menambahkan sedikit. Kita juga mau pelajari mengenai perbedaan mengenai ekopedagogi dan juga deep learning, yaitu ada yang ekopedagogi itu kesadaran kritis, dan juga kalau yang deep learning itu lebih didorong untuk berpikir secara reflektif. Dan juga di ekopedagogi ini mendorong transformasi sosial, dan juga kalau yang deep learning itu untuk mendorong transformasi afektif. Oke, terima kasih Mbak Almira dan juga Mbak Aulia ya. Satu kata terakhir teman-teman ya, jadi kita sebagai guru atau dosen punya satu peran penting, yaitu sebagai agen perubahan. Jadi dengan materi yang kita ajarkan di sekolah, apapun materinya ya, kita bisa menyelipkan satu isu, entah basisnya lingkungan ataupun kebudayaan ataupun yang lain, yang nanti akan bisa mengubah keadaan masyarakat. Bagaimana caranya mengubah? Yaitu adalah mengubah paradigma siswa. Jadi tidak hanya pembelajaran berbasis hafalan, tapi pembelajaran ini benar-benar berdampak melalui pembelajaran yang kita rancang secara ekopedagogis dan juga deep learning. Saya kira itu ya kesimpulan yang bisa kita hasilkan dari perkuliahan di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Sampai jumpa nanti di perkuliahan berikutnya. Semoga nanti tetap semangat dan akan lebih menarik lagi ya, karena kita akan belajar praktik pembelajaran ekopedagogi di kelas seperti apa. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.